Di satu tempat, tidak hanya ratusan atau ribuan atau bahkan lakh orang, tetapi ribuan orang berkumpul untuk berendam dalam air suci. Acara tersebut disebut dengan Kumbh Mela. Apa sebenarnya Kumbh Mela itu? Mengapa disebut dengan nama tersebut? Ada berapa jenis Kumbh Mela yang ada? Mengapa kita merayakan Kumbh Mela? Dan mengapa Kumbh Mela saat ini begitu istimewa? Apa yang dimaksud dengan Kumbh Mela yang hanya terjadi sekali dalam 144 tahun? Hey bro, mengapa kamu menanyakan semua pertanyaan ini tanpa henti, tanpa jeda? Apakah Anda pikir saya tidak memiliki jawaban untuk salah satu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Jangan khawatir, saya akan memberikan semua jawabannya. Saya akan menjelaskan Kumbh Mela dengan cara yang sederhana dan mudah untuk Anda pahami. Anda tahu Dewa Indra, kan? Suatu hari, orang bijak Durvasa Maharshi menghadiahkan sebuah karangan bunga kepada Indra. Tetapi Indra, yang pada umumnya sedikit sombong, tidak menunjukkan perawatan yang tepat untuk karangan bunga tersebut dan meletakkannya di atas Airavata tunggangannya. Airavata adalah gajah bersayap. Karena tidak menyadari nilai dari karangan bunga itu, Airavata melemparkannya ke bawah kakinya dan menginjak-injaknya. Melihat semua ini, Durvasa Maharshi menjadi sangat marah. Dia berkata, "Kamu berperilaku seperti ini karena kesombongan, karena kamu adalah raja dari semua dewa. Oleh karena itu, saya mengutuk Anda bahwa semua kekuatan para dewa akan segera hilang." Ketika kutukan Durvasa menjadi kenyataan, para dewa mulai kehilangan kekuatan mereka secara bertahap selama pertempuran yang sering terjadi dengan para iblis, sementara para iblis semakin kuat. Untuk mencari solusi atas masalah ini, semua dewa pergi menemui Dewa Brahma. Brahma mengatakan kepada mereka, "Jika Anda meminum Amrit, nektar keabadian, Anda bisa mendapatkan kembali kekuatan Anda yang hilang." Inilah awal mula terjadinya gejolak samudra susu. Banyak dari Anda mungkin sudah mengetahui cerita ini. Namun, karena para dewa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan Amrit sendirian, mereka meminta bantuan para iblis. Mereka menggunakan Gunung Mandara sebagai tongkat pengaduk, menempatkan ular Vasuki di sekelilingnya sebagai tali, dan mulai mengaduk samudra susu. Namun karena tidak ada dasar yang stabil di bagian bawah, Gunung Mandara mulai tergelincir. Pada saat itu, Dewa Wisnu memutuskan untuk menolong mereka dengan menjelma menjadi seekor kura-kura, kurma avatar. Yang kedua, dari 10 inkarnasi utamanya. Sebagai kurma, dia mendukung Gunung Mandara dari bawah sebagai pangkalan. Sekali lagi, para dewa dan setan terus bergolak selama 12 hari. Selama 12 hari ini, banyak harta karun yang berbeda muncul di setiap harinya. Di antaranya adalah Dewi Lakshmi dan Vantari yang mengajarkan dunia tentang ilmu kesehatan, beberapa apsaras yang merupakan bidadari surgawi, dan Uchchai Shravas, seekor kuda dewa. Bersamaan dengan ini, muncul pula Hala-Hala, sebuah racun yang sangat kuat. Racun ini sangat kuat sehingga para dewa dan setan tidak dapat menahan baunya. Kemudian, Dewa Siwa muncul untuk membantu dengan memakan racun tersebut dan menahannya di tenggorokannya. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai Nilakantha, yang berleher biru. Akhirnya, seperti yang mereka harapkan, Amrit muncul dari lautan dalam sebuah periuk. Tetapi memberikan Amrit kepada para setan yang sudah cukup kuat hanya akan membuat mereka semakin kuat. Oleh karena itu, Dewa Wisnu menyarankan untuk tidak memberikan nektar tersebut kepada para setan. Jadi untuk mencegahnya mencapai mereka, 4 dewa, Brihaspati, Shani, Surya, dan Chandra, mengambil panci Amrutam dan melarikan diri sehingga para setan tidak dapat mengambilnya. Mereka melakukan perjalanan melalui 14 dunia sementara para setan mengejar mereka. Dalam pengejaran tersebut, pada berbagai waktu, tetesan Amrutam tumpah ke sungai-sungai yang berbeda. 4 tetesan jatuh di 4 tempat yang berbeda, Prayagraj, Nasik, Ujjain, dan Haridwar. Di masing-masing dari keempat tempat ini, tergantung pada pergerakan planet-planet, sebuah Kumbh Mela diadakan secara berkala. Selain itu, Maha Kumbh Mela juga dilaksanakan di sana. Sekarang, apa perbedaan antara Kumbh Mela dan Maha Kumbh Mela? Seluruh gejolak lautan ini berlangsung selama 12 hari. Tetapi pada zaman para dewa, 12 hari tersebut sama dengan 12 tahun di bumi. Itulah sebabnya setiap 12 tahun kita mendapatkan Maha Kumbh Mela. Sebelumnya, saya telah menyebutkan Brihaspati, Shani, Surya, dan Chandra. Ketika Surya dan Chandra berbaris dengan guru, kita mendapatkan Kumbh Mela setiap 3 tahun sekali di Prayagraj, Nasik, Ujjain, dan Haridwar secara bergantian. Kemudian, ketika Jupiter, matahari, dan bulan tepat berada di titik tengah dari tanda-tanda zodiak tertentu, kita mendapatkan Ardha Kumbh Mela, setengah Kumbh Mela,
di Haridwar dan Prayagraj, dan Purna Kumbh Mela penuh yang datang setiap 12 tahun sekali, terjadi 12 kali selama beberapa dekade, total 144 tahun. Kumbh Mela yang datang sekali dalam 144 tahun adalah yang terjadi sekarang karena para setan mengejar para dewa pada tingkat kosmik tertentu, keempatnya matahari, bulan, Jupiter, dan Saturnus, berada dalam posisi yang sama persis setiap 144 tahun sekali. Dipercaya bahwa jika Anda mandi di air selama penyelarasan khusus ini, semua dosa Anda, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak, akan terhapus. Bahkan masalah kesehatan yang telah lama ada mungkin akan disembuhkan, dan peluang untuk mencapai moksa, pembebasan, menjadi lebih besar. Itulah mengapa Kumbh Mela yang berlangsung dari tanggal 13 Januari hingga 20 Februari ini begitu istimewa. Teman-teman, apakah Anda percaya bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang sangat menarik, hidup seseorang dapat berubah total? Apakah Anda percaya bahwa jika Anda membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup mereka? Apakah Anda percaya bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini atau di masa depan, Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita? Yey, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih menarik daripada filem superhit manapun ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang ditulis dengan gaya Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku-buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah membagikan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Jadi segera pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan untuk semua yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Bagaimanapun, pada awalnya acara ini tidak memiliki nama Kumbh Mela. Prosesnya ada, tetapi tidak dengan namanya. Pada abad ke-8, Adi Shankaracharya menciptakan istilah ini. Sejak saat itu, Kumbh Mela bukan hanya tentang berendam suci. Beberapa kegiatan tambahan dimulai. Pada saat itu, berbagai agama mulai masuk ke India. Dengan semakin banyaknya agama-agama luar yang masuk, ada ancaman terhadap eksistensi Dharma yang ada. Jadi untuk menjaga agar Sanatana Dharma tetap kuat, mereka mulai mengadakan sesi selama Kumbh Mela untuk menjelaskan prinsip-prinsipnya kepada ribuan orang yang berkumpul di sana. Bahkan hari ini, jika Anda mengunjungi Kumbh Mela, Anda akan menemukan panggung-panggung yang didirikan di mana orang-orang berbicara tentang Sanatana Dharma. Ada teori konspirasi lain di balik ini, tentang perkumpulan rahasia Ashoka. Pernahkah Anda mendengar tentang Ashoka yang agung yang mendirikan sebuah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 9 orang bijak untuk melindungi dunia beberapa tahun setelah era Mahabharata? Orang-orang mengatakan bahwa banyak dosa-dosa dihapuskan di Sungai Gangga dan banyak penyakit juga disembuhkan. Tetapi tidak ada yang benar-benar mengetahui ilmu pengetahuan di baliknya. Banyak ilmuwan telah membuktikan bahwa Sungai Gangga memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana ia mendapatkan kekuatan penyembuhan itu? Pernahkah Anda berpikir tentang hal ini? Ada sebuah rumor kuno yang mengatakan bahwa salah satu dari 9 orang bijak rahasia secara teratur datang ke Sungai Gangga dan menambahkan beberapa jenis bakteri khusus. Ia melakukan hal ini terutama selama masa-masa Pushkarams atau Kumbh Mela. Dan karena hal inilah keajaiban-keajaiban seperti ini terjadi ketika orang-orang mandi di Sungai Gangga. Ketika kita berpikir tentang Kumbh Mela, banyak orang yang teringat akan para agoris. Dalam Sanatana Dharma, banyak guru spiritual yang tinggal di biara-biara. Demikian juga, para agori ini tinggal di Akhadas. Kebanyakan orang tidak tahu di mana letak Akhadas tersebut. Mereka tidak muncul di dunia luar sama sekali. Tetapi tiba-tiba, selama Kumbh Mela, mereka muncul di Triveni Sangam. Anda tidak akan melihat mereka bepergian dengan kereta api atau bus. Tetapi entah dari mana, mereka tiba di pertemuan tersebut untuk berendam, mengambil air, dan kemudian mereka menghilang lagi. Banyak orang yang tidak dapat memecahkan misteri ini. Di sini, kita harus memuji pemerintah Uttar Pradesh. Ketika banyak orang berkumpul di satu tempat, menyediakan akomodasi bagi mereka semua tidaklah mudah. Bahkan jika semua hotel di daerah tersebut telah penuh dipesan, masih ada banyak orang yang tinggal di jalanan. Itulah mengapa mereka mengatur tenda untuk semua orang. Tetapi karena orang-orang tinggal di sana selama berhari-hari, memasak makanan dan melakukan kegiatan lainnya, terdapat resiko tinggi akan kecelakaan kebakaran di tenda-tenda tersebut. Hampir setiap Kumbh Mela, kami mendengar setidaknya satu kejadian seperti itu. Tetapi kali ini,
mereka menemukan beberapa teknologi baru untuk segera memadamkan setiap wabah kebakaran. Selain itu, untuk mencegah orang-orang tenggelam di sungai, mereka telah menempatkan beberapa drone robotik bawah air dengan kecerdasan buatan untuk melacak dan menyelamatkan siapapun yang mungkin hanyut. Namun, satu hal yang pasti benar, nyawa Anda lebih penting daripada mendapatkan pahala spiritual. Karena jika Anda masih hidup dan sehat, Anda dapat terus melakukan banyak perbuatan baik. Jadi, jika Anda berencana untuk pergi ke Kumbh Mela, harap berhati-hati. Teman-teman, episode berikutnya akan memiliki konten di tingkat yang berbeda. Jangan sampai terlewatkan. Sampai jumpa lagi hari Sabtu depan di waktu yang sama. Pesanlah buku-buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menaruh tautannya dalam deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda masih belum berlangganan saluran saya, segera berlangganan. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu. Sampai jumpa.